Shalom saudara, kita bertemu lagi saat hari yang sangat indah ini. Mari kita datang memuji Tuhan, kita mau tinggikan Dia, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa suara kita, satukan suara, sorakan kemenangan, haleluya. Dimanapun saudara, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Katakan kepadanya, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. yes, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau satukan hati kami mau satukan suara kami untuk meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak untuk diagungkan. Kami datang bawa pujian, Come on. bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Inilah Tuhan. umat-Mu Tuhan. Satukan suara dan Sorak. nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami yang ada di sini Tuhan, hanya satu kerinduan kami, memberi pujian kami, sembah kami kepadamu Tuhan. Dimanapun kita berada, sama-sama katakan, We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. sama-sama. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Mari lambaikan tanganmu, mari kita angkat tangan kita, tinggikan Dia, agungkan Dia. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, Besar Tuhan, ditinggikan di atas yes, segalanya. yes you are.
beauty of it all. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami bawa sembah kami bagi Engkau. Glory Jesus. Saat pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan. Kami mau tanggalkan segala yang menghalangi kami untuk boleh berjumpa dengan Engkau. Sebab satu kerinduan kami Tuhan, kami boleh datang kepadamu dan kami memberikan ucapan syukur kami kepada Engkau. Biar kiranya di hadapan hadirat-Mu Tuhan, segala keangkuhan kami hilang, segala beban-beban kami hilang. Dan satu suara kami mau naikkan, kami tinggikan nama Engkau, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. ku sembah Kau, ku sembah Kau, Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Kami mau datang padamu Tuhan, Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. segala keangkuhan kami Segala keangkuhanku hilang. yang rindu sembah Tuhan. Ya Bapa, Ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau.
Biar seluruh bumi menyembah-Mu. Biar semua lutut bertelur, semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan. Kami mau sembah, kami benar-benar. Mari sembah Tuhan, mari angkat suara-Mu, mari angkat hatimu, mari angkat suara-Mu.
Biar kiranya setiap hati kami Tuhan hanya terpaut kepadamu saja Tuhan pagi hari ini Tuhan. Dengan satu tujuan kami Tuhan, untuk meninggikan dan menyembah Engkau saja. As we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Sembah dan puji, sembah dan puji, luita. Dari tempat dimanapun kita berada, this is our song to you, Lord. This is our praise, this is worship. Yesus Tuhan adalah Raja. Yes. Mari kita angkat tangan kita, katakan dengan sehati, dengan seluruh keluargamu, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkaulah yang terbesar dan termulia di bumi dan di sorga. Kami mau tinggikan, kami mau muliakan Engkau Yesus. Dengan satu hati kami mau katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita sama-sama datang dengan segenap jiwa kita. Hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Pemazmur katakan, biarlah yang bernafas memuji Tuhan.
dari tempat-tempat kita. Mari angkat suaramu. Hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Menari memuji, Haleluya. dan sukacita di Amin. hati. Mari semua jemaat katakan. Dan mulia, Ajaib semua perbuatanmu. ajaib semua perbuatanmu. Yes you are. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu. Yes, haleluya. Ya, kiranya siap hati kami mau bersatu untuk meninggikan dan menyanjung Engkau senada dengan surga. Haleluya. Kami percaya dengan iman ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, kuasa-Mu akan mengalir bagi setiap kami, melawat setiap hati kami, membebaskan, membangkitkan kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Amin. Kebesaran-Mu dinyatakan. Yes. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Berhadapan padamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, Dengan iman katakan, kuasa-Nya mengalir, yes. melawat Amin. setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia.
kasih Tuhan. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau ada di tengah-tengah kami, Roh-Mu yang akan membebaskan kami, Roh-Mu yang akan memulihkan kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan, kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada pemulihan, kami percaya Kau yang memuaskan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hidupku Hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. hanya dekat Allah saja. Allahku, Amin.
mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau nikmati firman-Mu saat ini. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jemaat GSJA Petojo. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya kita dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam kesempatan ibadah pada hari Minggu ini. Dan saya percaya bahwa saat kita melakukan ibadah sekalipun menggunakan online, tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja, tidak mengurangi bahwa hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dan firman Tuhan yang disampaikan juga pasti menjadi berkat buat kita bersama, karena tentunya kita sudah buka hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Ibu Gembala, Tante Ruth, dan bersama dengan majelis dan juga jemaat yang memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melayani dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini buat kita semua. Dan saya berdoa ini bisa menjadi kemenangan buat kita bersama ketika kita mengerti esensi daripada kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan judul khotbah yaitu paradigma yang dimerdekakan. Ya, tentunya memang berkesempatan kalau kita bangsa Indonesia sedang dalam momen-momen untuk memperingati hari kemerdekaan. Tentunya kita juga harus merenungkan apa arti dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, saya memberikan judul khotbah yaitu tentang paradigma yang dimerdekakan. Ya, saudaraku ya, mari kita landasi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 yang menjadi landasan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca ayat firman Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dua ayat ini, maka tentunya kita bisa melihat perintah firman Tuhan dengan jelas bahwa dalam kehidupan kita, kita harus bisa mempersembahkan tubuh kita, yaitu hidup kita juga sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Tapi saya mau bertanya kepada kita, berapa banyak yang merasa bahwa kebenaran firman Tuhan itu tentu ada kesulitan. Kalau kita mau jujur, tidak mudah. Kita sebagai orang Kristen yang mau betul-betul berjuang untuk bisa mempersembahkan seluruh kehidupan kita, hidup kudus di hadapan Tuhan. Jujur, itu merupakan tantangan kita. Tetapi perintah Tuhan ini sangat jelas, bahwa kita harus melakukan ini. Karena ini adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan, yang berkenan kepada Allah. Tapi tantangannya ada, kesulitannya ada. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana caranya supaya kita bisa menang, supaya kita bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat lagi. Yang berikutnya adalah dalam ayat yang pertama juga dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan perintah yang cukup jelas, ya, bahwa di dalam kebenaran ini mengatakan bahwa kita juga harus mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik, mana yang betul-betul berkenan kepada Allah, bahkan yang sempurna. Kita harus mengerti, kita harus tahu mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Allah.
Tentu kalau kita mau jujur kembali, rasanya sebagai orang Kristen, kita harus berjuang untuk itu. Betul ya? Nggak mudah. Bahkan boleh dikatakan ada banyak sekali orang yang mungkin jatuh bangun untuk melakukan itu. Tetapi perintah firman Tuhan sangat jelas. Karena ini adalah kualitas hidup orang percaya. Yang dituliskan dalam surat Roma ini, inilah kualitas hidup orang percaya. Tanpa ini maka saya percaya bahwa ketika kita hidup di dunia yang penuh tantangan ini, maka kita akan terseret kepada dunia ini, sehingga kita mudah untuk luntur di dalam iman kita. Nah saudaraku, ada jalan keluar yang saya temukan ketika saya merenungkan kedua ayat ini. Bagaimana jalan keluarnya? Kita tahu bahwa memang ada perjuangan-perjuangan yang sulit. Tetapi ada jalan keluar yang dituliskan oleh firman Tuhan hari ini. Yaitu mari kita lihat di ayat yang kedua. Dikatakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah ini poin yang paling penting yang harus kita pelajari hari ini. Yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Saya merasa bahwa ketika kita tidak merubah pembaharuan budi kita, maka rasanya sulit kedua ayat ini. Rasanya sulit bahwa panggilan kita sebagai orang percaya sulit untuk kita lakukan kalau kita tidak memulai dengan paradigma pembaharuan budi yang sudah diubahkan. Inilah poin yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan GSJA Petojo, bahwa mari di tengah-tengah kondisi dunia saat ini yang boleh dikatakan mudah menyeret kehidupan kita, mudah membuat kita katakanlah terguncang, dunia sedang mengguncang, betul, dengan kondisi pandemik ini. Tetapi mari kita belajar bahwa seperti firman Tuhan mengatakan, jangan kamu serupa dengan dunia. Kata jangan serupa dengan dunia ini adalah kata yang seperti jangan kamu ikuti dunia ini. Do not conform with the world. Jangan kamu ikuti dunia ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa berkenan mempersembahkan hidup kita yang kudus? Bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah? Pembaharuan paradigma yang harus berubah. Nah, kalau kita bicara paradigma, maka ketika saya renungkan ternyata paradigma ini sangat penting. Kenapa penting? Kalau paradigma di dalam pembahasan daripada bahasa Indonesia menyatakan bahwa paradigma ini adalah sebuah cara pandang manusia. Bagaimana engkau memandang sebuah situasi, bagaimana sudut pandangmu terhadap lingkungan, bagaimana apa yang menjadi penilaianmu terhadap diri sendiri, itu adalah paradigma. Bagaimana engkau melihat dunia, bagaimana engkau berjalan dalam hidup ini, itu paradigma. Sebuah sudut pandang kita. Coba bayangkan saudaraku, kalau sudut pandang kita, paradigma kita salah, bukankah perbuatan kita juga salah? Kalau cara pandang kita salah, maka pasti dalam tingkah laku kita pasti ada yang salah. Karena sebuah paradigma adalah sudut pandang pasti menghasilkan perbuatan. Saya beri contoh. Hari-hari ini kita tahu ya bahwa pandemi corona ini memang mengajarkan kepada kita untuk harus selalu bersih-bersih, untuk kita harus menjaga kesehatan kita, kemanapun kita harus jaga jarak, bahkan pakai masker. Tetapi ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu, mereka mempercayainya bahwa pandemi corona ini adalah sebuah desain. Ada orang yang punya sudut pandang bahwa pandemi corona ini adalah berita palsu yang sengaja dibuat supaya kita menjadi panik karena ada sesuatu yang sedang dirancang. Orang punya sudut pandang bahwa pandemi corona ini adalah konspirasi, sebetulnya tidak ada. Nah, sudut pandang yang demikian kita tahu bahwa ada saja kelompok tertentu di dunia ini. Bahwa ketika mereka punya sudut pandang itu, pasti reaksinya ada.
perbuatannya ada, menghasilkan perbuatan. Apa reaksinya? Karena mereka nggak percaya dengan corona ini, mereka tahu ini adalah kebohongan, maka mereka tidak menggunakan masker. Dengan mudahnya mereka lalai, dengan mudahnya mereka tidak mau mengikuti protokol. Alhasil kita dengar ya, bahwa orang-orang yang pada akhirnya tadinya nggak percaya dengan corona ini, kenyataan ketika mereka kena virus corona ini dan akhirnya mereka mulai sadar. Nah, saya memberi gambaran ini, betapa hancurnya kita sebagai orang percaya ketika kita mempunyai paradigma yang belum dimerdekakan, paradigma yang belum diperbaharui. Karena kalau kita bicara cara berpikir, biasanya iblis itu masuk di sana. Ketika kita punya cara pandang yang keliru, iblis itu selalu masuk dari cara berpikir, cara berpandang kita yang salah. Ketika dia masuk dalam pikiran kita, maka dia tiup tipu muslihat itu masuk. Sehingga ada saja yang dibuat melenceng, ada saja yang dibuat oleh iblis supaya menjebak kita menuju pada kehancuran. Bukankah Amsal juga berkata, saudaraku, bahwa ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Artinya apa? Kalau kita bicara ada jalan yang kita sangka, ya kita garis bawahi kata sangka. Ada jalan yang kita sangka berjalan lurus, tetapi ujungnya ternyata maut. Artinya kalau kata sangka itu kan sebuah cara pikir. Kita pikir jalan kita udah benar, ya bahkan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan hati kita. Ya padahal orang-orang lain yang di sekeliling kita bilang itu salah. Apa yang kamu lakukan salah, melawan firman. Tapi karena kita merasa sombong, kita punya sudut pandang yang salah, kita yakini itu, maka Amsal berkata, jangan-jangan ujungnya menuju maut. Nah oleh sebab itu mari ya saya ingatkan kita kembali kepada saudara, kepada saya sendiri. Ketika perbuatanmu mungkin engkau rasa belum mendatangkan akibat apapun. Tetapi kalau hati nuranimu terus berbicara kepada engkau, sekalipun perbuatanmu belum mendatangkan akibat, saya yakin betul bahwa hati nuranimu minta engkau supaya berhenti. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akhirnya kita menyesali karena ujungnya menuju maut. Oleh sebab itu saudara, bahwa kita harus kembali lagi mempunyai sudut pandang yang benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, saya ingin kupas, ternyata ini bicara tentang paradigma. Paradigma ini betapa fatalnya. Ada dua paradigma yang membuat kita hancur. Yang pertama adalah sudut pandang paradigma yang salah terhadap diri kita sendiri. Seringkali karena kita salah memandang, punya pandangan yang salah tentang diri kita sendiri, kehidupan kita itu hancur. Karena iblis memang menghancurkan itu. Kalau bicara paradigma, maka itu akan bicara tentang identitas diri kita. Apa yang kita percayai tentang kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini adalah anak Allah. Firman Tuhan berkata status hidupmu adalah garam dan terang dunia. Tetapi karena sudut pandang kita salah terhadap diri kita sendiri, identitas kita seringkali kita pertanyakan. Kita nggak percaya dengan firman. Nah, yang parah adalah paradigma yang salah tentang diri sendiri. Kadang-kala begini, ketika kita hidup dalam tekanan, dalam pergumulan yang berat, ya tentu ada persoalan-persoalan. Sebagai contoh, mungkin ketika dalam keadaan-keadaan tertentu kita mulai merasa bahwa hidup kita betapa berbeda dengan kehidupan orang lain. Orang lain kok hidupnya baik. Mulai kita membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Kok dia hidupnya lebih bahagia dari saya. Lalu mulai membentuk dalam pemikiran kita bahwa kita ini adalah orang yang paling kasihan. Ya, kita mulai merasa mengasihani diri sendiri. Lalu muncullah, kebentuklah pikiran kita bahwa kita ini adalah orang yang paling malang. Sehingga apa? Biasanya orang yang tersebut ya, ketika sudah membentuk identitas dirinya, maka dia pasti mempunyai perbuatan atau sifat yang mencerminkan cara pandangnya. Dia mulai minder,
Dia mulai tidak bisa lagi bersosial dengan baik. Dia merasa malu, nggak percaya diri. Bahkan dia tidak bisa menatap masa depan yang baik. Kenapa? Karena paradigma. Identitasnya hancur, dihancurkan oleh iblis. Nah, itulah yang membuat pelayanan kami ketika bicara tentang rumah pemulihan New Hope, tempat kami melayani orang-orang yang banyak yang terikat dengan segala macam keterikatan. Yang kami lawan, yang kami hadapi adalah paradigma yang salah tentang mereka. Bagaimana tidak salah? Coba bayangkan, berpuluh-puluh tahun ada orang yang terikat narkoba. Mereka tahu narkoba itu membuat mereka hancur. Mungkin mereka bisa bilang, ya narkoba enak sih. Betul. Tetapi sesungguhnya mereka tahu ketika mereka pakai narkoba bertahun-tahun, hidup mereka merosot, sudah mau hancur. Bahkan sudah hancur. Tetapi tetap mereka merasa bahwa narkoba ini membuat mereka merasa nyaman. Karena mereka punya paradigma. Narkoba ini adalah teman sejati. Orang yang merokok puluhan tahun juga sama, saudaraku. Kenapa mereka mau merokok puluhan tahun? Padahal pemerintah sudah tulis, ya kan, bahwa merokok bisa membunuhmu, merokok bisa membuat kau sakit jantung, segala macam lah, kan, kanker, kantong kering, segala macam, semua jenis penyakit. Ya. Tetapi kok masih ada orang yang masih betah merokok. Ketika dia merokok, dia akan merasa rokok ini adalah teman sejati saya. Wah, karena itu adalah paradigma yang salah di dalam otaknya. Bahwa dia merasa rokok ini adalah satu-satunya teman yang bisa mengerti perasaan. Itu kan paradigma, sudut pandang. Sudut pandang yang akhirnya menjadi gaya hidup, yang akhirnya membentuk pribadinya. Makanya saya bilang bahwa paradigma yang salah tentang diri kita sendiri, apa yang kita percaya itu menghancurkan kita. Yang kedua, paradigma yang membuat kita hancur adalah cara berpikir yang salah tentang Tuhan. Ini yang paling fatal, saudaraku. Ini yang paling fatal. Ketika kita mempunyai cara pandang yang salah tentang Tuhan, seringkali kita menjadi salah paham, kita menjadi pribadi yang suka memaksakan keinginan kita bahwa dia hanya bisa menjadi Tuhan saya kalau Tuhan melakukan ini, kalau Tuhan melakukan itu buat saya, maka dia jadi Tuhan saya. Tapi kalau dia tidak melakukan ini buat saya dan itu buat saya, dia bukan Tuhan saya. Kita memaksakan bentuk Tuhan dalam diri kita dengan otak kita. Dan seringkali orang menjadi negatif thinking kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudut pandang paradigmanya salah tentang Tuhan. Saya dengar ada sebuah cerita, ini adalah kisah nyata. Seorang pengusaha, ya, saya teringat ketika saya mendengar cerita ini, saya merasa hati saya cukup miris. Bahwa ada seorang pengusaha ketika waktu itu dia sedang sukses, punya keluarga yang boleh dikatakan family yang cukup dikatakan bahagia. Ketika itu mereka mencari gereja, lalu kemudian betapa keluarga ini cinta Tuhan. Dan akhirnya ketika mereka menemukan gereja yang kecil, mereka nyaman di gereja itu. Lalu kemudian sang suami berkata kepada Bapak Pendeta, kami ingin memberkati pekerjaan Tuhan, gereja di tempat ini. Bolehkah kami membeli sebidang tanah supaya gereja ini tambah luas? Kebetulan ada tanah yang mau dijual di sebelah gereja. Wah, betapa luar biasanya ketika pendeta itu mendengarnya. Lalu kemudian mereka berdoa. Ternyata memang betul. Dalam 1 bulan, apa yang mereka doakan dan apa yang direncanakan oleh pengusaha ini ternyata terjadi. Terbelilah sebidang tanah. Lalu singkat cerita, mereka menjadi jemaat yang tetap di gereja itu. Ketika waktu berjalan, semakin hari, mereka tambah diberkati. Lalu pada waktunya, saudaraku, ada satu momen, ternyata istri daripada pengusaha ini jatuh sakit. Mulai sakit, lalu kemudian berobat, ternyata dokter menyatakan kanker. Dan akhirnya si pengusaha ini lalu memanggil pendeta, dan dia bilang, Bapak Pendeta, saya berdoa supaya Tuhan menyembuhkan istri saya. Singkat cerita, dan dia bilang,
Saya ingin menolong pekerjaan Tuhan. Saya ingin membuka sebuah tempat ibadah yang baru. Bolehkah kita mencari satu tempat untuk kita bisa beli supaya gereja Tuhan bisa berdiri di sana. Dan saya berdoa juga dengan saya melakukan ini, keinginan saya supaya Tuhan menyembuhkan istri saya. Saudaraku, ketika itu mulailah mereka berdoa bersama-sama. Istri harus disembuhkan, lalu kemudian mereka juga mencoba mencari tempat yang baru yang bisa dibeli. Tapi kenyataan berbicara beda, saudara. Ternyata apa yang terjadi, istri daripada pengusaha itu meninggal dalam beberapa bulan kemudian. Lalu ketika itu mulailah si suami itu lalu terpukul hatinya dan dia mulai bertanya, di mana Tuhan? Yang selama ini saya melakukan pekerjaan Tuhan, saya sudah mengeluarkan uang berapa miliar untuk bisa membantu gereja. Bahkan ketika istri saya sedang kritis, saya berdoa dan saya mau menyumbangkan untuk gereja. Tapi Tuhan juga tidak menyembuhkan istri saya, malah istri saya meninggal. Di mana istri saya? Singkat cerita, saudaraku, sang suami pengusaha ini mulai tidak bergereja. Anak-anak bersama dengan keluarga akhirnya juga tidak bergereja. Mereka hari-hari ini adalah orang yang susah untuk dijangkau. Untuk mau datang berdoa buat keluarga mereka rasanya sulit. Kami nggak butuh doa. Mereka mulai jauh dari Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena paradigma yang salah. Karena punya sudut pandang tentang Tuhan yang salah. Dan selalu, bukankah itu berbicara kepada kita bahwa kadang-kadang kita memaksakan konsep Tuhan, apa yang kita mengerti dengan cara yang sama. Kalau saudara kita berbicara tentang Alkitab, kita bisa melihat nabi-nabi, kita bisa melihat rasul-rasul di dalam penderitaan mereka, di dalam kekurangan mereka, mereka berkata, aku percaya Tuhan itu baik. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun ladang-ladang, sekalipun apapun ternak-ternak tidak menghasilkan, aku tetap bersorak-sorai karena Tuhan baik selama-lamanya. Itu Nabi Habakuk. Punya iman yang benar, punya sudut pandang yang benar, paradigma yang benar terhadap Tuhan. Nah makanya saudaraku, iblis itu selalu masuk di area paradigma yang salah. Dia buat kita melenceng, dia perbudak kita, saudaraku. Maka perubahan, pemulihan, kemerdekaan daripada paradigma yang Rasul Paulus tulis di dalam ayat kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu, yaitu apa? Paradigma kita harus dimerdekakan. Hanya satu, ketika kita bicara bagaimana memerdekakan paradigma kita, yaitu perjumpaan kita dengan kebenaran. Hanya saat kita berjumpa secara pribadi dengan kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan kita, memperbaharui pikiran kita. Saudaraku, berkali-kali Yesus bilang, aku ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus juga berkata di dalam kesempatan yang lain tentang kebenaran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus juga berkata bahwa ketika engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berkali-kali Yesus bicara tentang kebenaran yang memerdekakan kita. Berkali-kali Yesus meminta kita untuk berjumpa dengan kebenaran. Kenapa demikian? Karena kebenaranlah yang mampu memperbaharui paradigma kita. Yang merubah apa yang menjadi kepercayaan kita. Sehingga ketika kita selaras dengan kebenaran itu, maka kita mampu melakukan hal-hal tadi. Mempersembahkan hidup kita kudus, berkenan bagi Tuhan. Tidak berjalan serupa dengan dunia, karena mindset kita sudah berubah. Nah, saudaraku, bicara tentang metanoia, ya. Bicara tentang metanoia, bicara seperti orang yang berbalik dalam keadaan yang tadinya berdosa. Ketika metanoia itu digambarkan, dia berbalik 180 derajat, sehingga dia membelakangi dosanya.
Itu artinya adalah pertobatan seseorang. Ketika seseorang memutuskan untuk mau bertobat metanoia, tentu ada sesuatu yang terjadi. Ada momentum yang terjadi. Momentum itulah disebut ketika itu disadarkan dengan momen kebenaran. Ketika dia berjalan menuju maut, ketika dia terus terikat dengan dosa, ada momen tertentu Tuhan memberikan kepada manusia perjumpaan dengan kebenaran, sehingga dia menjadi sadar bahwa dia harus bertobat. Dia menjadi sadar bahwa apa yang dia jalani itu adalah salah. Jadi momen itu adalah momen di mana kebenaran itu datang kepada kita. Kita menemukan kebenaran itu, sehingga orang itu sadar. Ketika dia sadar, maka dia bisa berbalik. Tanpa momen itu, rasanya sulit kita berbalik. Makanya seringkali ada bahasa yang mengatakan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perjumpaan pribadi kita dengan Yesus itu adalah seperti berjumpa dengan kebenaran itu sendiri. Mengubah paradigma kita. Ketika itu terjadi, maka orang itu pasti akan berbalik daripada dosa. Karena prinsip daripada kebenaran adalah pelita. Dia adalah terang bagi hidup kita. Ketika dia menerangi kita, maka kita jadi sadar keadaan kita yang sebenarnya. Makanya sering kali kita dengar orang yang baru bertobat itu pasti dia nangis. Dia pasti menyesal, dia pasti bilang, aku seperti melihat video-video kesalahan dan dosa saya. Aku seperti dibukakan, saya melihat dosa-dosa saya yang begitu buruk. Aku merasa menyesal bahwa aku telah banyak melakukan ini dan itu. Itu adalah momen berjumpa dengan kebenaran. Karena dibukakan oleh Tuhan, diterangi oleh Tuhan. Ya, paradigmanya dibongkar oleh Tuhan. Melalui apa? Momen perjumpaan. Tapi saya mau bilang begini, kita tidak akan mampu terus seperti itu kalau kita tidak cinta firman. Kalau kita tidak hidup dengan firman, kalau kita tidak jaga iman kita, terus mencintai firman, maka rasanya sulit untuk kita bisa terus berbalik yang tadinya dan kita berjalan menuju kepada jalannya Kristus. Rasanya sulit. Makanya saudaraku, bohong rasanya kalau kita tidak cinta firman, kalau kita tidak baca firman, kalau kita tidak mengejar kedalaman untuk merenungkan firman, rasanya sulit kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Kalau bicara paradigma yang dimerdekakan adalah sebuah kebenaran yang masuk dalam pikiran kita, yang membongkar kehidupan kita yang berdosa, sehingga kita menjadi pribadi yang penuh dengan firman. Setiap tindakan-tindakan kita mencerminkan firman itu sendiri. Bagaimana mungkin paradigma kita tidak berjumpa dengan kebenaran? Tiba-tiba kita bisa berubah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Betul kita dibenarkan oleh Yesus, dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi kehidupan kita harus mencerminkan hasil daripada kebenaran. Bagaimana caranya? Satu-satunya cuma. Jadi sebab itu saudaraku, mari kita mengingatkan kepada diri kita sendiri. Bahwa hanya ketika kita mengejar kebenaran, maka pembaharuan budi itu terus terjadi dilakukan. Bukan cuma sekali. Mungkin sekali-sekali Tuhan bisa membukakan kepada kita momen kebenaran supaya kita bisa bertobat. Tetapi terus ketika seseorang itu mau mengerjakan pertobatannya menuju kepada jalannya Kristus, menuju kepada kesempurnaan Kristus, kedewasaan di dalam Kristus, maka dia harus terus memegang dan menghidupi kebenaran. Saya bersyukur bahwa ketika di momen-momen pandemi corona ini ada banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita, yang selama ini umat-umat Kristen, orang-orang percaya selalu mengatakan saya kerja, saya sibuk, saya nggak punya waktu, rasanya sulit berdoa, saat teduh dan baca firman, rasanya nggak punya waktu. Sekalipun ada juga orang lain yang betul-betul cinta firman dan dia melakukannya. Tapi saya bersyukur di momen inilah ada banyak waktu yang kita bisa merenungkan kembali. Tuhan menyediakan waktu, kita disadarkan bahwa waktu sudah dekat, Tuhan sudah akan datang.
Ya, tidak ada waktu lagi untuk kita harus buang waktu dengan sia-sia. Maka saya mendorong kepada kita semua, mari supaya kita mengejar kebenaran ini. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes 8, ayat 22, dia berkata, ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya kini percaya ini menjadi kekuatan bagi kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah ditaburkan. Biar kiranya setiap firman yang ditaburkan boleh bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, mari kita mau naikkan doa syafaat kita terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap firman yang Kau taburkan buat kami ya Tuhan. Biar kiranya setiap firman-Mu boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, yang melakukan firman-Mu dengan setia dan taat ya Tuhan, sampai pada kesudahannya ya Tuhan. Biar kiranya Kau yang mampukan kami, Kau yang mau tolong kami, untuk kami boleh melakukan setiap firman-firman-Mu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi biar kiranya dengan Roh Kudus yang boleh membantu kami. Dan biar kiranya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya hamba-Mu yang telah Kau utus, Engkau yang mau memberkati hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu Kau utus, biar kiranya berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar kiranya apapun yang Kau inginkan ya Tuhan, Kau berikan kepekaan yang lebih lagi ya Tuhan, untuk boleh taat akan setiap tuntunan yang Kau inginkan ya Tuhan. Kau yang memberkati keluarganya, Kau yang memberkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Berikan kesehatan, kekuatan, dan tutup bungkusan kuasa darah-Mu di masa-masa saat seperti sekarang ini, saat-saat sedang pandemi ini ya Tuhan. Kiranya kami percaya hamba-Mu tetap dalam lindungan Tuhan. Dan sebelum kami akhiri Tuhan ibadah kami pada siang hari ini juga Tuhan, Kami bawa gembala sidang kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati gembala sidang kami ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati akan pelayanan gembala sidang kami. Engkau yang boleh memakai lebih heran lagi ya Tuhan Yesus, dengan segala yang hamba-Mu miliki, dengan segala talenta yang dimiliki ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang boleh mengurapinya ya Tuhan Yesus, dengan 5 roti dan 2 ikannya. Biar kiranya Engkau yang boleh memberkati berlipat kali ganda, boleh menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun hamba-Mu berada, menjadi berkat, menjadi nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau saja, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, untuk keluarga hamba-Mu ya Tuhan, untuk anak, untuk cucu, untuk mantu ya Tuhan. Biarkan Engkau memberkati keluarga gembala sidang ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami membawa Tuhan setiap kepala-kepala keluarga di tempat ini. Kami membawa setiap ibu-ibu rumah tangga ya Tuhan. Kami membawa setiap anak-anak kami ya Tuhan, di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami perlu Engkau di masa-masa seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, dan ingatkan kami terus Tuhan, untuk kami boleh selalu berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kami selalu boleh dekat dengan Engkau ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi Tuhan di hadapan kami, yang terjadi di depan kami ya Tuhan, kami boleh terus dengar-dengaran akan Engkau. Kami boleh terus percaya bahwa setiap rancangan-Mu, setiap rencana-Mu itu yang terindah buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami juga mau bawa setiap doa kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, untuk kota kami, kota Jakarta, di mana tempat kami tinggal, tempat kami beribadah, tempat kami berusaha ya Tuhan. Di masa-masa pandemi corona ini ya Tuhan, kami percaya bangsa kami, kota kami Tuhan, tidak pernah luput dari pandangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekalipun dalam masa corona ini ya Tuhan, kami percaya dengan kesulitan-kesulitan yang ada, hanya untuk nama-Mu dimuliakan, hanya untuk menunjukkan bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dari segala raja, yang akan selalu memberikan
memberikan kebaikan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemimpin negara kami ya Tuhan, bagi presiden kami, wakil, menteri-menteri, untuk setiap kepala-kepala bagian, bahkan kepala-kepala daerah ya Tuhan. Biar kiranya hikmat Tuhan ada untuk setiap pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan roh yang mau melayani, rela melayani ya Tuhan. Biar kiranya pelayanan-pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi warga, bagi rakyat Indonesia semuanya ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Biar kiranya nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditegakkan, dan mujizat-mujizat-Mu dinyatakan di bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengakui, boleh melihat bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Raja mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Biar kiranya hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah Kau utus, baik di kota, di desa, maupun di pedalaman, di gunung-gunung ya Tuhan, di tempat-tempat yang terpencil, Kau yang memberkati selalu ya Tuhan. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, Kau berkati keluarganya ya Tuhan, Kau cukupkan, dan biar kiranya dari mara bahaya Tuhan Yesus, Kau yang boleh melindungi hamba-hamba-Mu. Berikan selalu ketaatan, kesetiaan ya Tuhan Yesus, dan roh yang terus berapi-api untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan tinggalkan ya Tuhan. Kami akan selesai Tuhan ibadah kami Tuhan pada siang hari ini, dan kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Dan biar kiranya Tuhan, kami mau siapkan hati kami menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kami. Mari saudara, siapkan hatimu, kita mau menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.